wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim tabarukan bi dzikrihi wa ta'abudan li tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah, para bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat, detik dan menit ini kita masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia yang fana ini. Masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur sehingga dapat kembali bertemu, bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim, sekaligus kita niatkan beriktikaf di masjid yang mulia ini, Masjid Jami' Al-Amin, Kapling Panorama. Tentu dalam rangka mencari ridho Allah, mencari mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita selaku ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah melaksanakan thalabul ilmi, mencari pengetahuan agama lewat pelaksanaan pengajian rutinan di setiap hari Sabtu malam Ahad ini. Harapan terus kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan taufik hidayah, kekuatan, kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezeki dalam rangka istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjut kajian kita seputar fikih. Belum tamat, belum selesai bahasan dan kajian tentang sholatul Jum'ah. Membahas hukum-hukum yang berkaitan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat adalah merupakan salah satu sholat yang fardu dan wajib. Pengganti kalau hari biasa adalah sholat zuhur, kalau hari Jumat kita melaksanakan sholat Jumatan. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana kalau dalam satu daerah, Sindang Barang misalnya, daerah kita lah, contoh jangan jauh-jauh, at-tamsil li idhahil qawaid. Contoh itu adalah untuk menjelaskan kaidah. Kaidah tanpa contoh tidak akan jelas. Maka sebelum diambil kaidahnya, contoh terlebih dahulu. Di Sindang Barang ada beberapa kampung lembur, ya, dari mulai Sindang Barang Sakolaan, kemudian Kadiena Sindang Barang Pilar, Kadituna Sindang Barang Bubulak, kabeleh dituna ayah Sindang Barang Jembatan, kabeleh dia dari ayah Sindang Barang Loji, kabeleh dia dari ayah Sindang Barang nanti di teh Pengkolan, lembutna hilap, punten orang pengkolannya. Seperti itu. Nah itu bagaimana? Jikalau dalam satu daerah ada beberapa kampung lembur yang berdekatan, jikalau mereka semuanya itu melaksanakan dan mendirikan Jumatan, boleh tidak? Qala Ibnu Ujal, ini seorang ulama bernama Ibnu Ujal, ulama tahun 646 Hijriah. Beliau mengatakan, walau ta'addadat maudi'un mutaqaribatun wa tamayyaza kullun bismin falikullin hukmu. Jikalau memang ta'addadat bilangan, ada beberapa mawadi'u,
bukan mawadi'unnya, mawadhi'u isim ghair munsharif. Beberapa tempat lembur kampung mutaqaribatun berdekatan. Kemudian wa tamayyaza kullun, berbeda masing-masing bismin namanya. Namanya berbeda-beda. Sindang barang sekolahan, sindang barang pilar, sindang barang bubula, sindang barang pengkolan, sindang barang loji. Itu kan beberapa kampung. Menurut pendapat Syekh Ibnu Ujail, falikullin hukmu, maka setiap satu persatunya kampung dan lembur masing-masing mempunyai hukum tersendiri. Artinya, jikalau kampung tersebut sudah mencapai 40-an kamilun, ada penduduk 40 yang sempurna, paham Fatihahnya beres, kemudian paham dan ngerti hukum Jumatan, maka wajib untuk melaksanakan dan mendirikan Jumatan di kampung tersebut. Insya Allah, mantap, alhamdulillahnya. Di sindang barang sekolahan ayah Jumatan urusnya ada. Kemudian sindang balang pilar boleh dia nata ayah Baitur Rahmah. Boleh dituna RW 7 tuh ayah Nurul Yakin. Masya Allah. Kemudian kali itu tuh sindang barang jembatan, tak masih tadi dinya. Masya Allah. Sindang barang loji, sindang barang pengkolan. Masya Allah. Masing-masing mendirikan Jumat tersendiri. Boleh dan sah. Falikullin hukmu, maka setiap-tiap daerah dan kampung itu sendiri hukmu mempunyai hukum masing-masing. Artinya, jikalau memang penduduk kampung dan lembur tersebut sudah mencapai 40-an, kamilun sempurna, maka wajib lazimat humul Jum'ah, wajib untuk mendirikan sholat Jumat. Tidak boleh ngagayabah pergi ke daerah lain, dirikan saja Jumat, sudah wajib. Masya Allah. Informasi terakhir ayah hawar-hawar apanya? Iya dah tetangga orang BTN. Yang can ramai tah. BTN saya Jumatan, atau saya BTN. Cenah abdi teh Jumatan kadinya. Saya jadwal di BTN. Ya Jumatan. Dimulai nanti hari ta waktos menuju Covid hari nanti. Jadi untuk mengantisipasi meludaknya jamaah, jadi masing-masing mendirikan. Akhirnya sampai sekarang BTN sudah punya Jumatan sendiri. Ini di atas Swalayan Berkah. Itu kan dulu masih musola statusnya, musola al istiqomah kalau nggak salah. Boleh mendirikan Jumat di musola? Boleh. Sah. Wa antuqoma fi abniyatin, Jumat boleh didirikan fi kulli abniyatin, dalam bentuk bangunan apapun, boleh dan sah. Kecuali tempat ibadah kafir mudahan. Dak urang Jumatan di gereja, menang sama. Fi kulli abniyatin teh. Seperti itu boleh di musola, boleh di masjid, boleh di madrasah, boleh di aula, boleh di perkantoran, boleh silahkan. Itu Jumatan tidak disyaratkan di masjid. Maka di sini BTN Indah ya, di atas sana sudah ada Jumatan katanya, hawar-hawar tapi hawar-hawar kan. Kalau kita di sini Masjid Jami Al Amin, resmi sekali gitu memanggil waktu itu khatib pertama dan imam pertama adalah almarhum Al-Maghfurlah Adam Ibrahim, ketua MUI Kota Bogor. Beliau yang meletakkan batu pertama dan beliau juga yang memimpin khutbah di saat itu. Khutbah pertama di Masjid Jami Al-Amin. Resmi. Ya. Tapi di BTN adalah hawar-hawar. Hawar-hawar sebab panitiana aya anu prokon urus adah keneh, masih aktif di urus adah ya. Ada petugas-petugasnya. Nah itu boleh kalau memang sudah menjadi kampung sendiri. Nah, makanya di sini qala Syekhuna, guru besar kita Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang bernama lengkap Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan, bagaimana cenah? Saya cocok dengan pendapat Syekh Ibnu Ujail bahwa setiap apabila ada perkampungan, ada beberapa perkampungan berdekatan, namanya berbeda-beda, maka setiap kampung tersebut mempunyai hukum tersendiri masing-masing. Artinya, ketika penduduknya sudah mencapai 40 kamilun, boleh dan sah mendirikan Jumatan, bahkan wajib hukumnya. Pendapat seperti itu kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, saya sependapat dan saya cocok dengan pendapat Syekh Ibnu Ujail tersebut. Tapi innama yuttajahu dzalika, bahwa pendapat Syekh Ibnu Ujail itu adalah satu pendapat yang muktamad dan kuat. Jikalau in udda kullun ma'adzalika qaryatan mustaqillatan urban, jikalau terhitung dibilang setiap kampung itu adalah qaryatan mustaqillatan, satu kampung yang mustaqilah. Mustaqilah itu andeweki masing-masing, urban secara adat. Jadi begini, dari satu kampung A ke kampung B berdekatan. Kemudian dikatakan qaryatan mustaqilah itu kampung masing-masing, artinya paguyuban, guyubna masyarakat itu sudah masing-masing. Jikalau di kampung A ada yang nanti kerja bakti, maka
penduduk kampung B tidak ikut ke kampung A. Jikalau di kampung B ada kerja bakti, warga kampung A tidak ikut ke kampung B. Masya Allah, itu sudah masing-masing. Demikian juga pemudanya. Pemuda kampung A tidak ikut kepada pemuda kampung B. Pemuda kampung B tidak ikut kepada kampung A. Jadi masing-masing. Itu adalah qaryah mustaqillah. Makanya untuk menentukan bahwa ini kampung sudah menyendiri, seperti itu. Ada keterangan perbatasannya biasanya ada susukan, ya, ada kali. Kemudian keguyuban masyarakatnya itu sudah berbeda. Contoh di BTN dengan warga Nur Saada sudah berbeda masing-masing. RT-nya sudah masing-masing. Kemudian ada kerja bakti sudah masing-masing. Kemudian pemudanya juga tidak masing-masing tidak gaul dengan kampung yang lain. Nah, itu dikatakan qaryatan mustaqillatan. Kata Syekh Ibnu Hajar, saya cocok dengan pendapat Syekh Ibnu Ujel, jikalau memang kampung-kampung tersebut terhitung kampung yang masing-masing mustaqillah urban, secara adat sudah masing-masing. Ente guyub deui. Pan kadang-kadang aya apa dulu itu, jadi kampung berbeda nama, tapi nggak guyub, bersatu. Ya, kampung ieu ka kampung ieu ngahiji, pemudana ngahiji, aya gotong royong ngahiji. Nah, itu tidak termasuk qaryatan mustaqillah. Tidak terhitung satu kampung, ya, tidak terhitung masing-masing kampung, tidak. Jadi masih walaupun dua kampung tetap terhitung satu kampung. Nah, menurut Syekh Ibnu Hajar, iya mah tidak. Kampung ini dan kampung ini sudah berbeda, pemudana beda, kemudian paguyubanana beda, kerja bakti dan seterusnya beda, gotong royongnya berbeda masing-masing. Nah, itu adalah qaryatan mustaqillatan. Jikalau masing-masing kampung tersebut mendirikan sholat Jumatan, boleh dan sah, bahkan wajib hukumnya. Masya Allah. Jadi berarti orang BTN ya di atas ini, kalau melihat penjelasan Syekh Ibnu Hajar ini dan Syekh Ibnu Ujel, sah dan boleh. Bahkan untuk zaman sekarang apa? Kampung teh bisa dijieun dadakan. Membikin kampung ya lembur, ieun sorangan ayeuna. Baheula mah urang turun temurun di Sindang Barang dari saha anu menamakan pertama Sindang Barang tidak ada. Tapi ada yang menamakan panorama itu ada. Kalau nggak salah Haji ayahnya. Yang memberi nama panorama itu ada. Makanya sekarang ada jual beli kampung. Dalam kitab ada. Dulu guru pernah bercerita, bingung tahun 80-an kok pada penjelasan kitab itu ada menjual kampung. Kebingungan. Begitu tahun 90 ke sini, ke 2000, oh berarti benar kampung tak yang dijual. Naon? Perumahan. Mana teh jual kampung eta? Dulu itu kiai-kiai dulu bingung, kita sempat kebingungan. Bagaimana ini contohnya menjual kampung? Kok kampung dijual? Ternyata zaman sekarang jawab. Tahun 90-an tadi ya, tahun 2000 sudah terjawab. Oh, sekarang musim perumahan, banyak perumahan. Jadi satu perumahan, satu komplek besar perumahan dijualan. Berarti itu namanya menjual kampung. Mana nama geus beres menang duit, mabur. Bisnis pangarana, Masya Allah. Banyak sekarang. Jual beli kampungnya. Seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi satu kampung, ya, satu lembur, penduduknya mencapai 40-an, kamilun, maka wajib untuk mendirikan Jumatan sendiri. Masya Allah. Beres. Sebelum dilanjutkan, mangga dipersilahkan, barangkali ada yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Sebelum melanjutkan kajian berikutnya. Kalau tidak ada, baik kita lanjut. Sekarang, mangga, Pak DKM. Ya, misalnya kita ada suatu acara gitu ya, acara di situ ya. Iya. Kadang-kadang beda ya. Nah, itu apakah sah Jumatan yang diadakan di gedung-gedung? Iya. Betul sekali itu, betul sekali itu. Itu di perkantoran, di gedung, bahkan saya kemarin nunggu istri di rumah sakit dan Jumatan. Padahal semuanya adalah bukan penduduk asli. Bukan penduduk asli. Padahal bukan penduduk asli. Kalau kita baca ini, karena ini fikih Pak ya, banyak khilafiyah ulama. Jangankan dari mazhab yang lain, mazhab Syafi'i sendiri khilafiyah, berbeda pandangan seperti itu. Tapi ada di sini penjelasan, kalau memang itu bukan penduduk asli, cukup melaksanakan salat zuhur saja Pak. Sebenarnya, tapi mungkin mereka itu mengambil dari pendapat yang lain. Nanti dijelaskan di sini. Cukup sholat duhur saja. Ketika kita di kantor, di rumah sakit, di gedung, tadi ya. Ataupun kita cari masjid kampung di situ. Kita kan pasti gedung itu ada perkampungan, ada wilayahnya, ya. Pasti di sana ada masjid. Cari masjid di situ. Kalau mendirikan sendiri semuanya orang asing, semuanya adalah tamu. Kalau yang namanya tamu itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumatan. Jadi kita nggak bonceng
kepada penduduk asli. Seperti kita misalkan silaturahim ke saudara kita di satu tempat, kemudian hari Jumat, kita bukan penduduk asli, ada Jumatan, wajib kita Jumatan di situ, ikut kepada penduduk setempat, seperti itu. Kalau kita semuanya adalah tamu, seperti di rumah sakit, di kantor, kita kan pulang ke rumah masing-masing. Sebenarnya yang dijelaskan dalam kitab ini cukup saja dengan melaksanakan salat duhur. Repot Pak, dan nungguan khutbah dan segala macam. Duhur paling 5 menit, coba Jumatan 15 menit paling cepat. Khotibna cerewet setengah jam. Masya Allah. Mendingan salat duhur 5 rakaat cukup. Kenapa pas salat duhur? Saya tamu di sini. Bagi tamu tidak wajib melaksanakan Jumatan. Masya Allah. Seperti itu. Mungkin ada pendapat-pendapat yang lain Pak ya. Itu sering-sering dipertanyakan itu. Beberapa pertanyaan hampir mirip dan semuanya seperti itu menanyakan. Bagaimana kalau Jumatan di kantor, Jumatan di pasar? Pasar itu kan hampir mayoritas mereka bukan penduduk di situ ya. Seperti itu. Di kantor, di gedung, di rumah sakit, kemudian di pasar, itu kan kebanyakan bukan penduduk asli. Mereka cukup sebenarnya untuk melaksanakan salat duhur saja. Tapi mungkin ada pendapat yang lain bahwa kita daripada masing-masing sudah laksanakan Jumatan sudah supaya seragam. Mungkin seperti itu Pak. Karena ini fikih, dalam fikih mah kalau mazhab Syafi'i saja harus 40-an. Mazhab yang lain opatan cukup melaksanakan Jumat. 4 orang cukup melaksanakan Jumat. Mazhab yang lain. Seperti itulah fikih. Tapi kita kebanyakan adalah Syafi'i, disyaratkan 40-an minimal. Seperti itu. Mangga wajib. Anak-anak khotibnya juga dari luar. Diutang ya? Diurangi kadang-kadang dari luar. Masya Allah. Mentak anu paham punten ya. Arti kantos ya pada awal Jumatan di dia silaturahim sareng waktu itu DKM-nya silaturahim ka Kang Haji Aceh. Kang Haji nyuhunkeun waktosna kanggo khutbah di Al Amin. Aliman. Enggak mau. Kenapa? Beliau itu tahu hukumnya. Tapi kalau ustaz-ustaz seperti Abdi, daek dipanggil ka masjid mana ge oke. Jadi ketika khotib panggilan ya, ini khotib panggilan Pak. Khotib panggilan itu tidak termasuk adat Jumat. Misalkan di kita ada khotib dari luar Pak. Penduduk kita, warga kita cuma ada 35 ataupun 39. 40 dengan khotib dari luar. Bagaimana? Tidak sah melaksanakan Jumatnya. Karena 40 dengan khotib yang dari luar. Khotib yang dari luar itu adalah tetap hukumnya tamu, bukan penduduk asli. Maka punten. Bagaimanapun juga secara hukum, mazhab Syafi'i, khotib itu harus dari penduduk asli. Harus penduduk asli itu sebenarnya yang paling afdol. Boleh, silahkan boleh. Tapi dia itu tidak terhitung bilangan Jumat. Tidak bisa dipakai totombok bahasa Sundanya. Jika di sini kurang 39, khotib yang dari luar itu tidak bisa dipakai totombok. 40 dengan khotib yang di luar, maka itu Jumatnya tidak sah. Berarti hukumnya kurang dari 40. Masya Allah, hati-hati. Tapi orang mah nggak mungkin, pasti lebih dari 40-an ya, seperti itu. Makanya yang paham dengan ilmunya, kemudian tidak memakai ilmunya, tapi tetap sah Pak. Jangan khawatir, tetap sah. Tapi kalau melihat keabdolan dan keutamaan, tetap Jumatan itu harus di tempat sendiri penduduk asli, seperti itu. Maka alhamdulillah ya orang supaya tujuan naon teh, kenapa manggil khotib dari luar? Penyegaran. Memang benar. Lamun khotibna Ustaz Badru deui bosen. Mata keluar itu boleh seperti itu. Urang mapan gitu ibadah ge teh bosen. Beda jeung dahar mati bubudak ini sangit teh bosen Pak. Makan dahar di bubudak diwawal-wawalkeun ku kolot. Nepikeun ayeuna belum pernah bosan. Tapi ibadah Masya Allah. Beres ya Pak ya? Berkaitan dengan itu. Sudah jelas cocok ya seperti itu. Sekarang banyak terjadi musibah Pak. Ada longsor, ada banjir. Ini tepat sekali nih hukumnya. Longsor, banjir, kemudian teh gunung meletus. Masya Allah, kejadian anyar kene kamari di mana? Di Sukabumi. Apa itu? Banjir. Aya geuningan dina eta nya, dina videona eta mobil ngararambang. Aralus eta mobil. Masya Allah. Ngararambang ka bawah ku cai. Pas kitu eta dunia Pak. Masya Allah. Ternyata dunia teh pas kieu anu kurang didama-dama di agung-agung. Banting pulang peras kiringan jangan duit. Ketika datang ujian di Allah lewat banjir, Masya Allah, nanaonan eta mobil kurang, Allah. Terjadi banjir satu daerah, Sukabumi misalkan, ada berapa kampung, satu desa, banjir. Kemudian bagaimana penduduknya? Waduh, ini rumahnya banyak yang hancur, duit, segala macam dokumen, halal hancur ke bawah kucai. Ayo, sehingga pemerintah lewat kelurahan dan seterusnya menyarankan kepada semua penduduk harap
mengungsi ke tempat yang aman. Dicarilah tempat lapangan yang luas. Setelah itu dibikin tenda. Waduh, ya banjir teh. Bikin tenda, masak didinya, nyuci didinya, dengan daruratnya seperti itu. Tapi banyak. Misalkan 1 hektar. 1 hektar itu dibikin tenda, dibikin satu perkampungan. Tenda. Masya Allah. Atuh kakeum. Mangkani ieu cai teh can saat keneh wae ge saminggu 2 minggu can. Waduh, budak ieu poe Jumat. Bagaimana ini hari Jumat? Bagaimana ini hari Jumat? Kita kan banyak ini, bukan 40 100. Warga ada di sini ada, tapi kita dalam pengungsian. Bagaimana wajib tidak melaksanakan Jumat atau bagaimana cukup dengan salat zuhur? Masya Allah. Nah ini dibahas. Mungkin mirip dengan pertanyaan tadi. Di kantor, di gedung, di pasar, di rumah sakit, kan semua kita tamu. Ini kalau ini ngungsi, tempat pengungsian. Hari Jumat ini, penduduknya banyak 150 orang. Masya Allah. Makanya ayah kiai, ayah ustad, ayah ajengan, ayah ulama, kebanjiran. Santri loba, Masya Allah. Lebih dari 40, lebih, ayah 200 di tempat pengungsian. Hari Jumat. Bagaimana itu? Apakah melaksanakan Jumat? Atau cukup salat zuhur saja? Sedangkan kita dalam keadaan mengungsi, bukan di tempat kita sendiri, bukan penduduk asli. Masya Allah. Lau akraha sultan ahla qaryatin ayyan taqilu minha. Jikalau pemerintah sultan, raja, pemerintah, lurah lah, akraha menyuruh ahla qaryatin kepada penduduk kampung anu kebanjiran, segenap masyarakat Sukabumi misalkan yang kebanjiran, mohon supaya segera berpindah, segera mengungsi. Sudah disediakan oleh pemerintah tempatnya 1 hektar, tenda-tenda sudah dipasang. Ayyan taqilu minha, supaya pindah minha dari daerah situ. Wayabnu, kemudian mendirikan tenda-tenda bi maudhi'a akhar, di satu tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dirikan tenda. Terus kemudian nanti kayak dapur umum, Masya Allah, WC dan seterusnya. Fasakanu fihi, kemudian mereka semuanya ahli penduduk tersebut berdiam di sana. Aya meureunnan sabulan mah. Dacan saat keneh wae caina. Geus saaget Pak, di mana hancur Pak? Sudah saat aja. Tapi rumah kita kemana nih Pak? Masya Allah, tinggal tiang ngawungkul. Masya Allah. Wa qasduhumul out ilal balad. Tapi yang mengungsi tersebut, orang-orang penduduk kampung yang mengungsi tersebut karena kebanjiran, wa qasduhumul out ilal balad, satu saat dia akan kembali ke rumahnya masing-masing. Menang bantuan tim pemerintah, 1 orang 100 juta, 1 rumah 100 juta. Kan lumayan tadi sekaliannya. Ayat tujuan tadinya ayat. Idza farajallahu anhum, ketika Allah membukakan dan menyelamatkan, beres rumahna, mereka akan kembali ke kampungnya masing-masing. Bagaimana ketika mereka ada di tempat pengungsian hari Jumat, wajib tidak melaksanakan Jumat? La talzamuhumul Jumat, maka mereka tidak wajib melaksanakan Jumat. Itu wajib Pak, itu wajib. Masya Allah. Kekeh ay marak Jumatan budak, tapi asa ibadah hari Jumat Jumatan mah balla tasihu minhum, bahkan hukumnya tidak sah jikalau memang kekeh melaksanakan Jumat. Kenapa? Li adamil isiton, dalilnya karena mereka adalah bukan penduduk asli. Disyaratkan Jumat kan harus penduduk asli. Mereka dalam pengungsian bukan penduduk asli. Jikalau mendirikan Jumat tidak sah, kekeh tetap tidak sah Jumatannya. Masya Allah. Jadi agama luar biasa. Ke darurat gitu, Jumatan panggil Pak, 15 menit, setengah jam. Salat zuhur masing-masing. Menang jam 2, jam 3, setengah 3 masih ada boleh. Panalu gawe segala macam. Coba lamun Jumatan aku sawaktu kan. Seperti itu. Maka agama Masya Allah ketika dalam pengungsian cukup melaksanakan sholat zuhur saja, tidak wajib melaksanakan sholat Jumatan. Kecuali dalam pengungsian tersebut, di daerah pengungsian tersebut, ayah masjid sebelah, ada masjid Pak. Itu mah bisa. Nanti ngabonceng ke masjid setempat. Boleh, itu mah boleh. Tapi mendirikan langsung sendiri di situ tidak boleh dan tidak sah. Tapi kalau ada masjid dekat dengan masjid, ada Jumatan, kita boleh ngagaya Bang, membonceng Jumatan kepada masjid setempat. Seperti itu. Masya Allah. Sudah 3 yang dijelaskan berkaitan tentang persyaratan mendirikan Jumat. Yang pertama adalah telah dijelaskan wuku'uha jamaatan, harus berjamaah. Kedua, wuku'uha arba'in, Jumatan itu harus 40-an. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah Jumatan harus bihalin ma'dudin minal balad, harus di daerah yang terhitung daerah tersebut.
Kemudian persyaratan keempat, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap diberikan taufik, hidayah, kesehatan, panjang umur, murah rezeki dalam rangka tetap istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.